Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. An Humran, diriwayatkan dari Sayyidina Humran, anna Utsman da'a bi wadu'in, bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan yaitu pernah meminta biwadu'in, dengan air wudu, meminta air wudu. Faghasala kaffaihi, lalu beliau membasuh akan dua telapak tangannya, salasa marratin, sebanyak 3 kali. Tsumma tamadmada, kemudian beliau berkumur-kumur, wastansyaqa, dan beristinsaq, memasukkan air ke hidung, wastansara, lalu beristinsar, membuang air dari hidungnya. Summa ghassala wajhahu, kemudian beliau membasuh akan wajahnya, salasa maratin, sebanyak 3 kali. Summa ghassala yadahu al-yumna, kemudian beliau membasuh akan tangannya yang kanan, ilal mirfaqi, sampai siku, salasa maratin, sebanyak 3 kali. Summa al-yusra, kemudian membasuh tangan yang kiri, misla dzalik, seperti demikian itu 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Summa ghassala rijlahul yumna, kemudian beliau membasuh akan kakinya yang kanan, ilal ka'baini, serta 2 mata kaki, salasa marat, sebanyak 3 kali. Summa yusra, kemudian kaki yang kiri, misla dalik, seperti itu sampai mata kaki. Summa qala, kemudian berkata Sayyidina Utsman, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, Kanjeng Rasul, percis seperti wudunya aku yang ini. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita mengkaji hadis yang terlengkap dalam tata cara wudu, yang tidak ada hadis tentang wudu selengkap hadis yang kita akan bedah pada pertemuan ini. Hadisnya dari Humran bin Aban, seorang budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Humran meninggal pada tahun 75 Hijriah. Humran seorang tabi'in. Beliau melihat Sayyidina Utsman bin Affan. Ini hadis bersambung kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan kita maklumi bersama, beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menantu 2 putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh beliau. Utsman bin Affan
adalah misanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Utsman punya bapak namanya Affan, Affan punya bapak namanya Abul As, Abul As punya bapak namanya Umayyah, Umayyah punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf ini kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi punya abah namanya Abdullah, Abdullah punya abah namanya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya abah namanya Hashim, Hashim punya abah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf kakeknya Nabi juga, kakeknya Sayyidina Utsman juga. Sayyidina Utsman lahir pada tahun ke-6 daripada tahun gajah. Artinya selisih umur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun lebih muda. Lahir di Taif. Di Taif. Ini Sayyidina Utsman. Masuk Islam sesudah Siti Khadijah, sesudah Ali bin Abi Thalib, sesudah Zaid bin Harisah, sesudah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan masuk Islam yang mengajak adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Utsman ini hijrah ke Habasyah pada tahun ke-5 dari kenabian, pertama 12, sampailah hijrah lagi ke Ethiopia, sekarang Eritrea Habasyah ini, membawa kaum muslimin 80-an. Jadi diambil menantu oleh Rasulullah SAW buat 2 putrinya, namanya Ruqayyah. Anak Nabi ini yang perempuan 3, Siti Fatimah, 4, perempuan 4. Ada Zainab, ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum. Nah, Ruqayyah dinikahkan oleh Nabi kepada Sayyidina Utsman, maka Utsman ini menantunya Rasulullah. Ruqayyah wafat, turun ranjang, nikah dengan Ummu Kulsum, maka gelarnya Sayyidina Utsman Dzun Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Kenapa digelari Dzun Nurain? Di dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Baitin Nabil Mukhtar dijelaskan, tidak ada seorang manusia pun sejak zaman Nabi Adam alaihissalam menikah sampailah umat akhir zaman menikah dengan 2 putri seorang Nabi, 2 selain Sayyidina Utsman bin Affan. Tidak ada selain Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman bin Affan ini termasuk mubasysyirina bil jannah, orang yang diberi kabar gembira dengan surga, artinya dijamin masuk surga. Dari 10 orang yang Nabi menyampaikan, Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman bin Affan masuk surga, Ali bin Abi Thalib masuk surga, Zubair bin Awam masuk surga, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk surga. Kata Nabi, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, 10 sekaligus Nabi bilang ini orang dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Kalau kita orangnya dikata si fulan surga, itu kerjaannya tidur mulu. Kalau kita udah surga gitu. Ini sahabat mengerti kalau dikata surga itu bukannya makin kendor ibadahnya, tapi makin kencang faham dengan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman ini kaya raya, duitnya banyak, membiayai
para sahabat ketika mengalami kesulitan, beliau banyak berderma, menjadi donatur luar biasa. Ini Sayyidina Utsman. Tapi sabanarinya puasa mulu, sabanari, kecuali 5 hari, Idul Fitri, Idul Adha, Amari Tasyrik yang 3. Ini enggak puasa, sabanari. Dan Sayyidina Utsman itu saban malam kalau witir rakaat terakhirnya itu kalau kita orang bacanya Qul Falaq, An-Nas, 3 surat. Kalau witir begitu terakhirnya. Sayyidina Utsman tidak. Dalam hidupnya witir ini bukan 3 surat terakhirnya, tapi 114 surat. Selalu khatam Al-Quran di dalam sholat witir saban malam. Padahal Sayyidina Utsman itu pejabat, presiden dunia, khalifah. Kalau kita mantu Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, cucu Nabi bukan. Ya Allah, WA sering banget kita buka, Quran jarang ya, begitu. Maka nggak ada jaminan kita orang di surga, nggak ada ini. Begitu. Quran ini Sayyidina Utsman sampailah beli sumur namanya Bi'rur Raumah, punya Yahudi ada di Madinah. Moga kita rezeki luas, kita ziarah ke Madinah, ke sumur Sayyidina Utsman. Lagi dirapihin ini, hampir udah 2 tahun belum selesai rehabnya ini oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi ada Yahudi punya sumur, nggak pernah kering di Madinah. Itu dijual mahal, airnya nih mahal. Kayak sekarang kan air nih mahal, yang kita minum begitu mahal. Padahal kita negeri banyak air, 2/3 negara kita air, begitu, 2/3 negara kita. Tapi air mahal. Arab Saudi negeri sulit air, makanya ada 2 menteri ketemu, dua-duanya tepok jidat, stres. Menteri Arab stres ketika dia gali sumur nyari air, keluar minyak, nyari air lagi keluarnya minyak, nyari air lagi keluarnya minyak, puyeng dia, puyeng. Sama seperti menteri kita juga, nyari minyak keluar lagi air, puyeng. Nyari minyak keluar air, nyari minyak keluar air. Sekali nyari minyak di Jawa Timur keluarnya lumpur. Itu kita sama-sama puyeng. Tapi di Arab biar kata sulit air gratis di pinggir-pinggir jalan banyak, silakan minum. Pemerintahnya di Arab gratis, ada ma'un solehun lisyurbi, air layak minum, silakan minum. Negara yang sulit air banyak gratis. Di kita boleh tanya itu air mineral segalonnya berapa, air yang banyak, dan kita minum air mentah, bukan air masak. Begitu. Yang dulu pakai nenek kita pakai gentong minumnya. Gentong itu punya pori-pori, jadi sehingga airnya sehat karena bercampur tanah tempatnya, bukan dari plastik. Itu hebat. Negara Arab, daerah yang sulit air murah. Di kita daerah yang banyak air mahal. Betapa kaya negara kita. Bukan negara berkembang, itu mau orang aja batasi. Begitu. Bahasanya halus, berkembang. Ada negara maju, lawanannya berkembang. Maju tuh lawanannya miskin. Begitu, bukan berkembang. Itu bahasa halus saja. Orang nggak mengata bodoh, tidak tahu. Itu sama sebetulnya tidak tahu dengan bodoh itu. Jadi berkembang tuh negara belum maju. Bahasanya cuman diperhalus saja. Tapi air mahal. Yang jualan air bukan orang kita, orang luar negeri. Begitu, mahal. Itu kita.
Nah, satu hari kesulitan air di zaman Rasulullah SAW. Ada air punya Yahudi. Lalu Sayyidina Utsman kasihan kaum muslimin dengan air yang mahal. Makin mahal itu air, akhirnya minta dibeli. Berapa aja? Separohnya, enggak seluruhnya, separohnya aja. Kata si Yahudi, bagaimana jual air separuh dari sumur ini? Giliran hari ini punya kamu, besok punya saya. Kata Yahudi, lumayan juga, barang punya saya juga, timbang airnya. Siap dibayar dengan harga yang tinggi. Maka ketika giliran Sayyidina Utsman, air gratis. Hari ini Senin punya Yahudi, bayar. Selasa punya Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman gratis. Suruh ngambil air yang banyak, cukup 2 hari. Jadi ketika giliran Yahudi, kagak ada yang beli. Wong air banyak, air banyak. Itu begitu Sayyidina Utsman. Jadi kagak laku Yahudi. Ntar besok pada ngambil semuanya, ngantri. Maka Yahudi puyeng, nggak dapat duit dia. Tuh begitu hebatnya Sayyidina Utsman. Hari Yahudi, gua jual aja deh seluruhnya, apa lu? Dijual sama Sayyidina Utsman, dibeli juga sama Sayyidina Utsman gratis. Dan air itu ada sampai sekarang di Madinah. Dari banyak sumur yang ada di Madinah, Bi'ru Raumah lagi dirapikan untuk bisa diambil lagi sekarang oleh kaum muslimin, bisa dinikmati. Air itu yang bisa dinikmati oleh kita kalau di Madinah ada namanya Bi'ru Gharas. Sebagian kawan kita nyampe, ente udah pernah? Oh udah tuh. Disebut Bi'ru Rasulillah, sumur Rasulullah. Bi'ru Gharas dekat Kuba, dekat Kuba. Itu Bi'ru Gharas. Kata Nabi, mata airnya dari surga. Dan banyak kawan-kawan kita sudah datang ke situ, Bi'ru Gharas. Ada Bi'ru Rauhah, kita bawa juga. Bi'ru Rauhah belum bisa masuk karena masih rehat, masih dikurung. Ini Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan menjadi khalifah kurang lebih 12 tahun, kurang 10 hari. Beliau terbunuh oleh Saudan bin Humran yang bunuh. Saudan namanya, yang bunuh. Itu bunuh Sayyidina Utsman. Hari Jumat Asar beliau meninggal dunia dalam keadaan puasa pada tanggal 18 Dzulhijjah. Beliau meninggal dunia. Sayyidina Utsman bin Affan ini meriwayatkan hadis tidak banyak, 146 hadis beliau, dan meninggal pada tahun 35 Hijriah dalam usia 82 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan. Dari 146 hadis, hadisnya kita mau bedah berbicara wudu. Kata Humron, satu hari saya lihat Sayyidina Utsman praktek wudu. Jadi di dalam ilmu pendidikan itu ada dua. Ada ilmu pendidikan teori, kurang banyak. Maka dalam dunia kampus itu ada namanya diploma, ada langsung strata 4 begitu, atau istilahnya strata 1 langsung. Strata 1 begitu langsung. Itu strata 1 itu banyaknya teori. Tapi kalau diploma 3 itu muatan isinya banyak. Jadi sehingga banyak praktek, sehingga lebih banyak ilmu lapangan yang dikuasai begitu dibanding teori. Nah, Sayyidina Utsman ini lebih banyak mendidik orang pakai praktek terus, pakai praktek, karena ini jauh lebih gampang pakai praktek. Makanya mohon maaf, dengan kajian mendengar sama kajian melihat kayak sinetron, cara ngerusak orang mentalnya. Maka dengan pemberitaan di televisi lebih gampang cara merusak orang, karena melihat ini praktek, pendidikan praktek.
Dengan pendidikan praktek, ini ada kasus begini, ada kasus begini, begitu diperlihatkan. Ini makin gampang dicerna dengan praktek dibanding dengan teori. Dan Sayyidina Utsman bin Affan satu hari ngedidik para sahabat, para tabi'in, cara-cara wudhunya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting, praktek ini penting. Sholat kita kudu datang ke rumah kiai, coba cek sholat saya, begitu. Nah inilah prakteknya wudhu Sayyidina Utsman. Bagaimana Sayyidina Utsman diajarin wudhu oleh Rasulullah, Sayyidina Utsman pun ngajar wudhu. Bukan wudhu itu fardu wudhu, ini bukan, ini begini. Maka Sayyidina Utsman bilang, saya minta air wudhu. Di sini disebut kata Umran, anna Utsman da'a bi wadu'in, minta air wudhu. Lalu sesudah minta air wudhu, Sayyidina Utsman mempraktekkan wudhu dengan membasuh dua telapak tangan 3 kali, lalu kumur-kumur hidung, usap wajah, singkatnya begitu, tangan kanan, tangan kiri, usap kepala, lalu kemudian basuh kaki. Lalu Sayyidina Utsman bilang, sampailah basuh kaki kanan, kaki kiri. Lalu Sayyidina Utsman bilang, saya lihat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu percis kayak yang saya contohkan dan ajarkan kepada Anda semua. Begitu. Artinya wudu saya ini seperti wudunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari pendidikan ini, hadis ini kita ambil faedah. Begitu banyak faedah yang kita bisa petik dari hadis ini. Moga cukup waktu kita bisa bedah cukup panjang dari materi yang kita bedah pada pertemuan ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan redaksi ini dari Imam Muslim, termasuk Abu Dawud juga riwayatkan, Nasai juga riwayatkan, dan Ibnu Majah juga riwayatkan. Faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis Sayyidina Utsman ini, betapa para sahabat itu mengedepankan mutaba'atur Rasul, mengedepankan mengikuti Nabi Muhammad sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, jika kamu benar-benar cinta sama Allah, ikuti aku, lebih-lebih pada ibadah. Jangan lepas dari apa yang aku ajar. Dan ini Sayyidina Utsman bilang, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Kulihat dengan dua mata kepalaku Rasulullah wudu kayak begini. Betapa sahabat itu enggak mau jauh kesehariannya daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diutus di muka bumi, sampel kepatuhan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu yang kita bisa petik, betapa as-sa'adah kullu sa'adah fi mutaba'atir Rasul disyada. Kebahagiaan yang hakiki bila kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin jagat raya. Itu satu. Yang kedua, Sayyidina Utsman bin Affan ini di dalam wudu hadis yang kita bedah ini mengajarkan betapa boleh hukumnya
minta tolong ngambilin air wudhu, tidak mengapa. Boleh hukumnya kalau kita mau wudhu, tolongin ambil air tuh seember. Boleh. Tandanya Sayyidina Utsman pun minta tolong ngambilin air seember. Tapi kalau minta tolong diwuduin makruh. Mentang-mentang kita orang kaya, karyawan kita banyak, wudu aja buat wajah ada. Usapin wajahna, tangan, kaki, siram, usap, makruh. Yang kaya begini makruh. Tapi minta tolong ngambilin air tidak mengapa. Tandanya dilakukan oleh sahabat Nabi yang paling mengikut amanah Nabi, Sayyidina Utsman bin Affan. Minta tolong ngambil air, boleh saja. Itu satu. Yang kedua, hadis ini berbicara tentang mana fardu wudu, mana sunnah wudu. Betapa banyak dalam wudu yang disunnahkan. Al-Quran menyebut pada surat Al-Ma'idah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-Quran global. Kalau wudu basuh wajah, tangan, kepala, kaki. Tapi yang mengerti Al-Quran adalah Nabi Muhammad, karena diturunkan kepada beliau. Maka Nabi mempraktekkan wudu yang Sayyidina Utsman ceritakan, telapak tangan dicuci dulu, cuci kita telapak tangan, lalu kumur, enggak langsung wajah, lalu hidung. Untuk apa ini? Betapa Nabi mengajarkan secara hikmah dalam wudu, mengecek kondisi air dengan tangan, mengecek kita, mata kelihatan bahwa ini air apa, kelihatan dengan mata. Lalu dicek dengan tangan, lengket apa tidak, ini bisa kelihatan dengan tangan. Lalu dengan mulut akan ketahuan ini rasa air. Biar kata sama-sama putih, oh ini larutan, oh ini larutan cap pagi 3 rasa jeruk, ketahuan biar sama-sama putih dengan mulut. Dan bau air bisa tercium dengan hidung. Ketika kita sudah tercek ini air, bahwa air ini murni, air suci mensucikan, bukan air campuran yang lainnya, maka barulah kita usap wajah. Itu begitulah di antara hikmah kenapa ada kayak begitu. Di samping hikmah-hikmah yang lain tentu daripada hikmah wudu. Jadi hadis ini yang kedua mengajarkan sunat membasuh 2 telapak tangan. Kedua, udah berapa ini ya? Berikutnya ini sunat 3 kali di dalam membasuh telapak tangan, dan semua daripada ajaran-ajaran wudu ini. Ketiga, sunat kumur-kumur. Jadi habis telapak tangan kumur-kumur. Kumur-kumur itu bagaimana? Sunatnya kalau enggak puasa sampai tenggorokan. Kalau puasa tidak, depannya aja. Itu baru ganjarannya 100%. Lalu sunat menyedot air. Ini ajaran daripada kita wudu. Kemudian kata Sayyidina Utsman ini basuh wajah. Membasuh beda dengan mengusap. Kalau membasuh airnya kudu ngalir. Kalau kita wudu, mohon maaf nih, kita begini namanya mengusap. Airnya tidak mengalir. Airnya kudu mengalir. Itu ghusl. Kalau masak mengusap. Saya ambil contoh biar gampang. Ini air ada di telapak tangan saya gituin biar kering tapi masih basah, taruh di pala, jadi namanya mengusap, airnya tidak mengalir. Begitu.
Kemudian sunat lagi dalam wudu masukin air ke hidung dan 3 kali. Kemudian sunat lagi membuang air yang di hidung, jangan dimasukin ke perut lagi, tapi dibuang lagi. Kemudian dalam membasuh wajah sunat 3 kali. Membasuh wajahnya sunat 3 kali. Semuanya nih 3 kali. Dari mana membasuh wajah? Karena ada kanan, ada kiri. Pipi ini bukan dimulai dari pipi kanan, tapi dari atas wajah. Usapnya dari atas wajah sampai bawah. Kalau ada jenggotnya, sampai jenggotnya kena air. Begitu. Sunat. Jenggotnya ini kalau tebal, dalamnya ditahlil. Kalau itu wajib luarnya aja. Dari atas ke bawah. Itu sunat wajah. Kemudian tangan. Tangan ini bahasanya ilal mirfaqaini, sampai siku. Jadi basuh tangan tuh dari telapak tangan ke siku. Kalau wudu begini. Siapa yang wudunya di keran begini nih? Namanya dari siku ke tangan. Kalau dari tangan ke siku begini. Bukan begini. Ada nggak yang wudunya dari siku ke tangan? Banyak nggak? Ngaji juga jangan-jangan orangnya nih. Dia tidak mutaba'atul Rasul, tidak ngikut. Begitu, ganjarannya kurang. Dari tangan ke siku. Ke siku. Pertanyaannya, apakah sikunya kudu dibasuh? Orang sampai itu apakah sikunya masuk atau tidak? Ilah itu namanya dalam bahasa Arab intihaul ghayah. Pertanyaannya, apakah al-ghayah dakhilatun tahtal mughayah atau kharijatun? Apakah sikunya kudu dibasuh atau tidak? Maka dilihat bila mana satu jenis, maka artinya sampai dia juga dan begitu. Kalau satu jenis, kalau lain jenis sampai berhenti di situ. Contoh puasa, wa atimmus syiyam ilal lail. Kata Allah dalam Al-Baqarah, sempurnakan puasa Anda sampai malam. Maknanya kalau udah beduk maghrib buka, malam enggak perlu puasa. Bukan sempurnakan puasa Anda sampai malam, malamnya juga kudu puasa. Bukan. Karena antara siang dan malam tidak satu jenis. Tapi antara siku dan tangan ini masih disebut tangan. Maka sikunya juga kudu kena air. Makanya di dalam mazhab Syafi'i dikata ma'al mirfaq, disertai siku. Sikunya kudu dibasuh juga. Bahkan sunat sampai lengan, pertengahan lengan. Di dalam wudu. Jangan sampai ngegulung bajunya kurang tinggi. Akhirnya siku nggak kena, wudunya nggak sah. Berimbas sholatnya tidak sah. Itu tangan. Dimulai tangan kanan dulu, lalu kemudian tangan kiri, dari tangan sampai siku. Berikutnya mengusap kepala. Nah, mengusap kepala ini menarik. Kalau membasuh wajah, seluruh madhab sepakat. Yang namanya wajah mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Lebarnya dari cuping sampai cuping yang satunya segini. Tangan dalam bahasa Arab ada 3 pengertian. Tangan segini, tangan juga dalam bahasa Arab. Segini tangan juga, segini tangan juga. Maka ketika Al-Quran mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, tangan Anda sampai siku. Kalau tidak ada kata ilal marafiq, nanti ada ulama berkata wudu segini aja jadi. Sebab di dalam hukuman mencuri, di dalam hukum Islam as-sariqu
wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri laki maupun perempuan, Al-Quran menyebut pencuri laki dulu baru perempuan. Kenapa? Karena yang lebih banyak yang korupsi dari gender itu laki-laki, makanya laki disebut dibanding perempuan. Meski yang laki ini nyolong, penyebabnya digelitikin oleh perempuan, oleh bininya. Temen gue bang, tolongin, dia takut diancam, malamnya diturutin juga. Betul nggak? Begitu tuh saudara. Tapi berbicara berzina, perempuan azaniyatu azani, perempuan zina, laki-laki zina, karena yang paling banyak perempuan. Itu begitu. Pencuri dalam teori hukum Islam dengan ketentuan yang ada dipotong tangannya. Maknanya bukan sampai siku, bukan sampai sini, segini. Maka bila Al-Quran dalam wudhu tidak ada ilal marafiq sebagai catatan, maka bisa saja ada ulama wudhu segini, bisa segini, bisa segini. Ketika Al-Quran berkata ilal marafiq, sepakat seluruh ilmuwan Islam bahwa wudhu sampai siku. Lalu mengusap kepala. Kalau ngomong wamsahu biru'usikum, ini menarik. Kenapa wamsahu biru'usikum? Kenapa wamsahu biru'usikum? Ada ba. Ba ini ba apa begitu? Ulama tidak sepakat. Ada yang disebut ba ini ba ta'diyah, sehingga artinya usaplah seluruh kepala. Ini madzhab Malik. Bila dikata ba ini namanya ba muta'addi, maka maknanya usaplah seluruh kepala. Tapi bila ba ini artinya tab'id, usaplah yang mananya aja dari kepala. Itulah madzhab Syafi'i. Bila ba ini artinya ilsaq, menempel, usaplah dengan tanganmu. Coba tangan kita ditempelin di pala, maka kena seperempat. Itulah madhab Abu Hanifah. Kenapa berbeda-beda musab kepala? Karena ada bab ini. Inilah pemikiran dan semuanya dibenarkan di dalam bahasa. Contoh begini, dalam bahasa ilmu bahasa, dalam linguistik itu, dorobtu Zaidan, aku memukul Zaid. Itu maknanya bukan dari pala sampai kaki dipukul. Yang mananya aja kita tonjok namanya mukul Zaid. Betul nggak? Kita nonjok palanya disebut mukul Zaid. Nonjok perutnya juga mukul Zaid. Maka madzhab Syafi'i begitu. Usaplah kepala. Yang mana? Yang mananya aja. Maka segini jadi. Segini jadi. Tapi kata Abu Hanifah tidak bisa, karena ada bak itu mananya ilsok, tempelin tanganmu kudu seperempat pala. Kata Imam Malik, bak ini nggak ada fungsi, pala nggak bisa dibagi-bagi, seluruh pala, maka wudunya begini. Dalam madzhab Syafi'i itu sunat. Ini sedang Utsman mengusap kepala. Mana lagi lanjutannya? Kemudian itu mendahulukan kanan, membelakangkan yang kiri. Ini sunat, mendahulukan kanan, membelakangkan yang kiri, tapi yang tidak bisa bareng. Bila anggota itu ada kanan, ada kiri, bisa bareng, maka tidak didahulukan yang kanan. Contoh kuping, kuping itu bareng, jangan begini kalau usap kuping. Makruh, mengurangi ganjaran. Kita dibutuh ganjaran, namanya ablusan. Salah dia, telinga ada kanan ada kiri, betul, bisa bareng, maka disuruhnya bareng, kecuali tangan kirinya pegang gayung. Kalau tangan kirinya pegang gayung jangan bareng, tumpah di baju, maka kanan dulu. Kayak wajah, ada pipi kanan pipi kiri, ini dari atas, enggak mutlak kanan-kanan, enggak begitu. Itu begitu, sunat. Kemudian mana lagi?
Di sini diajarkan mengusap kepala sekali, artinya fardu wudhu itu yang wajib sekali. 3 kali itu hukumnya sunnah. Kemudian dari praktek Sayyidina Utsman ini mengajarkan wajib tartib. Singkatnya dari hadis ini, fardu wudhu ada 6. Niat berbarengan dengan basuh wajah 2. 2 basuh wajah, 3 basuh telapak tangan, yang mananya dulu terserah jadi, tapi sunatnya kanan dulu. 4 usap kepala, 5 basuh kaki, 6 tertib. Dari mana tertib? Sayyidina Utsman menyebutkan tertib semuanya begitu, dan Al-Quran tertib, wajah dulu, tangan, kepala, kaki. Maka wudhu ada tertib. Fardu wudhu ada 6, tapi sunnah wudhu banyak. Dalam hadis ini tidak tuntas sunnah wudhu. Jumlah sunnah wudhu ada 77 sunnah. Ada 77. Karena ini baru satu hadis, masih nanti kita ketemu hadis-hadis yang lain ke depan tentang wudhu, akan berbicara sunnah-sunnah wudhu. Singkatnya dari praktek Sayyidina Utsman ini, hadis yang terpanjang berbicara praktek kita di dalam wudhu. Bahkan di dalam lanjutannya hadis ini ada lanjutannya. Kata Sayyidina Utsman, ini wudhu Rasulullah kayak begini. Kemudian Nabi bilang pada waktu Nabi habis wudhu kayak begitu, man tawaddo'a, kata nabinya, nahwa wudhu'i hada summa shalla rak'ataini wa lam yuhaddis fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Kata nabinya habis ngajarin wudhu, siapa yang wudhu kayak saya ini, kata Rasulullah, kemudian wudhu itu dipakai sholat 2 rakaat, habis wudhu nggak ngobrol, sholat 2 rakaat, maka dosanya diampuni yang dulu-dulu, yang ke depan artinya terjaga dari dosa, asal wudhunya sempurna, sunnah wudhunya dikerjakan. Inilah yang diantara yang kita bisa ambil daripada hadis kita ini. Singkatnya, fardu wudhu ada 6 dan sunnah wudhu banyak, terbagi dengan 3 kategori. Dari 77 sunnah, ada sunnah sebelum wudhu, ada sunnah ketika wudhu, dan ada sunnah sesudah wudhu. Ini diantara yang kita bisa ambil daripada hadis yang kita bedah pada pertemuan ini. Masih banyak, tapi saya mau tutup segini aja. Sudah baik segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, ada sebagian orang kalau wudhu usap kepala sampai leher itu bukan hukumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mashur raqabah, mengusap leher. Apa hukumnya mengusap leher? Mengusap leher ini ketika wudhu hukumnya ada 2 dari pandangan ulama. Yang pertama, sunnah mengusap leher, seperti apa yang Imam Ghazali tuliskan di dalam Ihya Ulumuddin. Begitu, mengusap leher adalah sunnat hukumnya. Bahkan ada hadisnya, mashur raqabah amanun minal ghil. Begitu Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin. Mengusap leher itu mendatangkan keselamatan dari terbelenggu pada hari kiamat. Kalau kita mengambil pendapat ini, maka mengusap leher adanya sesudah telinga. Sesudah telinga, usap leher. Begitu. Telinga, leher, baru nanti kaki. Begitu adanya. Kedua,
Mengusap leher tidak sunat karena hadisnya semuanya dhaif. Bahkan ada yang kategorinya maudhu. Begitu. Sehingga yang muktamad dari dua pendapat itu tidak sunat mengusap leher, dan itu di dalam kitab-kitab fikih dijabarkan. Andai ada yang mengusap leher, sunat itu mengikut pendapat apa yang Imam Ghazali sampaikan dan juga para mutaqaddimin daripada ulama menyampaikan. Silahkan saja kalau kita mengata sunat, ada gurunya Imam Ghazali dan lainnya, ada yang mengata tidak sunat pun juga ada gurunya, karena meninjau dari kedudukan hadis dalil berbicara masyhur qobat, kurang lebih begitu. Tapi mengusap kepala ini sepakat semuanya sunat begini sampai belakang. Setiap mengusap kepala wudhu kita kayak begini. Ini sunat, ganjaran kayak begini. Itu sunat hukumnya. Yang wajib sedikit, segini doang dapatlah pahala 5%, itu lumayan daripada kagak. Kalau pengen 100% ya kayak begini. Baru mengusap leher. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Ya baik. Kalau sudah, doa.